Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiki Muhammad Faizal dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 dengan nomor NIM 107. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang diksi. Dimulai dari pengertian diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana menggunakan ungkapan, dan atau gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Contoh, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Itu merupakan contoh yang salah. Yang benar yaitu, pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, syarat-syarat diksi. Yang pertama ada denotasi, yang kedua ada konotasi, yang ketiga ada khusus dan umum, yang keempat ada konkret dan abstrak, yang kelima ada sinonim, dan yang terakhir ada jargon dan slang. Makna denotasi. Kata bermakna denotasi adalah kata yang bersifat umum dan langsung menunjukkan makna yang sebenarnya berdasarkan kamus dan atau ejaan yang disempurnakan bermakna lugas. Ciri-ciri makna denotasi diantaranya: yang pertama, makna yang sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, arti kata secara objektif. Yang ketiga, makna konseptual. Berikut contoh kata denotasi. Budi makan wortel agar matanya lebih sehat. Kata makan dalam kalimat di atas memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan atau ditelan. Selanjutnya, makna konotasi. Kata bermakna konotasi adalah kata yang bermakna kias atau tidak sebenarnya, atau makna ungkapan. Contoh, banyak pemuda kampung Perum yang mengagumi bunga desa anak Pak Lurah. Bunga desa yang dimaksud di sini adalah arti kiasan untuk menyebutkan anak gadis atau yang masih perawan paling tercantik di sebuah kampung atau desa. Konotasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konotasi positif, yaitu konotasi yang mengandung nilai rasa lebih tinggi, baik, halus, sopan, dan menyenangkan. Lalu yang kedua ada konotasi negatif, yaitu konotasi yang mengandung nilai rendah, jelek, kasar, dan tidak menyenangkan. Lalu ada makna umum. Makna umum adalah makna yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas dari kata yang lain. Makin luas ruang lingkup suatu kata, maka makin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka terbuka kemungkinan salah paham dan pemaknaannya. Contoh kata umum di sini. Yang pertama, Maskur senang makan buah-buahan segar. Yang kedua, tukang palak itu sering memalak kendaraan umum yang melintas. Yang ketiga, anak yang cacat fisik dan mental itu tidak punya harta. Selanjutnya ada makna khusus. Makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup, cakupan yang sempit dari kata yang lain. Makna khusus lebih rinci dalam menyampaikan gagasan, sehingga khalayak yang mendengar maupun yang membaca lebih mengerti dalam memahami kata-kata tersebut. Contohnya, Maskur senang makan mangga segar. Tukang palak itu sering memalak bis kopaja yang melintas. Yang terakhir, anak yang cacat fisik dan mental itu tidak punya rumah. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Contoh-contoh kata konkret. Ada sandang, pangan, rumah, dan belajar. Lalu ada kata abstrak. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Sesuai dengan namanya, kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contoh-contoh kata abstrak ada kaya, miskin, kesenian, kerajinan, dan masih banyak lagi. Lalu ada sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, dengan, dan ononom, nama. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal
dalam berbagai urutan kata-kata sehingga memiliki daya tukar atau substitusi. Sinonim ada dua. Yang pertama sinonim mutlak. Kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam. Contoh, laris sama dengan laku. Lalu, ada sinonim selingkung, yaitu kata-kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Contoh, lemah sama dengan lemas. Yang terakhir, slang dan jargon. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus, rahasia, dan terbatas. Kosakata yang digunakan dalam slang ini selalu berubah-ubah, dan penggunaan kata-kata informal dan ekspresi yang tidak dianggap standar dalam bahasa atau dialek pembicaraan, tetapi dianggap dapat diterima dalam pengaturan sosial tertentu. Contoh, baper, galau, sotoy, dan masih banyak lagi. Lalu jargon. Jargon adalah kosakata khusus yang digunakan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu, tetapi tidak dipahami oleh kalangan di luar kalangan tersebut. Contoh, si jago merah, yang berarti api. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.